KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan berbagai persiapan termasuk dalam proses penghitungan suara dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Menurut Komisioner KPU RI Idam Holik, Sirekap telah menggunakan dua teknologi yang diyakini dapat membaca data hasil pemilu secara akurat. KPU juga memastikan tidak ada oknum yang berupaya mengubah hasil pemilu. Sirekap ini menggunakan dua teknologi. Yang pertama dia menggunakan teknologi OMR, Optic Mark Recognition, yang kedua Optic Character Recognition atau OCR. OCR ini digunakan untuk pembacaan formulir model C hasil plano untuk hasil penghitungan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk OMR, Optic Mark Recognition atau OMR ini digunakan untuk pembacaan terhadap formulir model C plano hasil ya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, kami meyakini teknologi yang kami gunakan ini dalam pembacaan datanya itu akurat. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa apakah data yang diunggah ini adalah data akurat? Proses pengunggahan data di TPS itu dilakukan oleh KPPS itu harus disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS, termasuk juga pengambilan fotonya. Jadi kalau prosesnya dilakukan sesuai dengan SOP ataupun prosedur yang kami terbitkan, kami yakini yang namanya electoral fraud ataupun electoral manipulation atau oknum-oknum yang berupaya untuk mengubah hasil pemilu itu tidak akan terjadi. Karena Sirekap ini adalah teknologi untuk transparansi, sebagaimana yang tadi Kang Heroik telah sampaikan. Jadi pada prinsipnya kami sebagai penyelenggara pemilu, kami harus pastikan suara pemilih yang diberikan di TPS itu harus sampai pada tingkat nasional, kami rekapitulasi sesuai dengan apa yang ada di TPS. Sementara menurut Program Officer Perludem Heroik M. Pratama, tujuan utama Sirekap adalah sebagai alat bantu untuk mempublikasikan hasil pemilu secara real time di TPS. Sirekap diharapkan bisa menjadi alat bukti untuk dapat meminimalisir electoral fraud. Pertama dari penggunaan Sirekap sebagai alat bantu ya, ini perlu digarisbawahi sebagai alat bantu. Karena kalau kita berkaca di pemilu 2019 lalu, sempat ada misinformasi mengenai Sirekap ini gitu ya. Jadi Sirekap ini hanya alat bantu untuk mempublikasikan hasil pemilu secara real time di TPS. Ya. Sedangkan hasil akhir nanti baru kita lihat setelah rekapitulasi berjenjang dari level TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai dengan di level nasional. Nah, tujuan utama dari Sirekap sebagai bentuk transparansi dan juga publikasi data Form C ini sebetulnya alat kontrol agar kemudian proses rekapitulasi berjenjang manual yang diatur di dalam undang-undang sebagai rekapitulasi yang sah untuk menentukan hasil akhir, sehingga kalau publik kemudian sudah lihat gitu ya dari ketika nanti publikasi Sirekap ini dipublikasikan di web info pemilu tadi yang disampaikan Pak Idam, lalu kemudian kita bisa lihat Form C-nya, kita bisa lihat hasil di TPS-nya, maka ketika ada rekapitulasi di level kecamatan itu menjadi alat bukti atau kontrol kemudian ketika nanti untuk proses penghitungan suara secara akurat di dalam rekapitulasi di level kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan seterusnya. Kami pernah melakukan studi dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di pemilu 2019 lalu, yang kalau kita lihat memang paling banyak aduan soal pelanggaran etik di tahapan proses rekapitulasi itu ada di level kecamatan, begitu ya. Bahkan kami juga menemukan ada beberapa kecamatan PPK yang kemudian memang secara tidak sengaja, bahkan juga ada yang dilakukan dengan sengaja merubah hasil gitu ya. Sehingga harapannya dengan Sirekap ini ketika hasil murni data utama hasil pemilu di TPS dengan Form C itu difoto dan kemudian dipublikasikan ke publik, dan kemudian para parpol peserta pemilu, pasangan calon pun bisa mengakses tersebut, ini bisa menjadi alat bukti sekaligus kontrol dalam rekapitulasi di level kecamatan seperti itu, sehingga dapat meminimalisir ada yang disebut tadi yang disampaikan oleh Pak Idam adalah untuk meminimalisir electoral fraud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.